Selamat datang di Jurnal Infrastruktur Program Studi Teknik Sipil Universitas Pancasila. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tekan tombol loncengnya buat dapat notifikasinya. Pembicara ketiga, perlu diperhatikan mungkin untuk peserta kembali lagi bahwa untuk bisa mengisi kuesioner, kuesioner untuk setiap tadi selesai sesi pertama, kedua untuk segera untuk memberikan kuesioner tersebut kepada panitia. Untuk selanjutnya adalah pembicara ketiga, Bapak Insinyur Samuel Y.R. Rompis, STMT MN PhD. Beliau saat ini aktivitasnya ada di Universitas Samratulangi, Manado, sebagai Ketua Program Studi Teknik Sipil. Riwayat pendidikan beliau 2000, untuk strata satunya, S1-nya Teknik Sipil di Universitas Samratulangi, 2003 Magister Teknik Bidang Transportasi di universitas yang sama, yaitu Samratulangi. Kemudian 2009 memperoleh Magister Teknik Bidang Transportasi di Universitas Oxford, Australia. Kemudian 2015 mendapat PhD di bidang transportasi di Old Dominion University, Virginia, USA. Kemudian pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai tenaga pengajar, selain tadi beliau sebagai ketua program studi. Baik, kepada Bapak Insinyur Samuel, kami persilahkan untuk mengisi ruang. Bu Wita, tolong dibantu. Oke, terima kasih. Cek dulu apakah suara saya bisa didengar. Bisa Pak, bisa Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Narasumber-narasumber yang lain yang saya hormati ada Pak Sony Wibowo PhD, Ibu Dr. Indra Cahyani, dan juga narasumber selanjutnya Dr. Lahargo Kemboren, moderator dan panitia penyelenggara webinar, seluruh hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Namun sesungguhnya apa yang akan saya share pada saat ini itu sudah sangat mirip dengan apa yang diberikan oleh Pak Sony Sulaksono Wibowo, PhD. Saya baikkan hanya akan memparaphrase apa yang sudah beliau katakan. Nah, karena panitia memberikan materi yang hampir sama buat saya dan Pak Sony. Tapi saya pikir tidak mengapa. Itulah bukti bahwa dua orang insinyur itu ketika diberikan masalah yang sama, harusnya hasilnya sama saja, begitu kan? Hanya ini dari sudut pandang saya, tapi hampir semua yang sudah diberikan oleh Pak Sony itu ada di saya, begitu. Tapi malah lebih lengkap, begitu. Jadi mungkin ini akan lebih cepat, dan karena Pak Sony dan Ibu Indra sudah sangat dikenal, tapi kalau saya banyak yang tidak mengenal, karena itu izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya mendapatkan gelar insinyur justru di tahun 2019, paling akhir sesudah dapat PhD dari program profesi insinyur sebenarnya. Nah, jadi karena itu, wah kok insinyurnya belakang begitu sesudah PhD. Saya cukup beruntung bahwa saya bisa mendapatkan beasiswa OSAID untuk menyelesaikan S2 dan mendapatkan beasiswa Fulbright untuk menyelesaikan S3. Nah, saya seorang yang sudah menikah dengan 2 orang anak. Dan anak saya yang paling bungsu menjadi alasan saya kenapa di belakang saya ini berantakan. Gitu. Padahal memang orang tuanya yang malas mungkin membersihkan, tapi untunglah punya seorang proud daddy yang memakai alasan anaknya untuk ketidakberesan di latar belakang. Gitu. Oke, untuk yang tidak akrab dengan
Manado, dan di sinilah kami ada. Oke, saya akan langsung saja. Nah, seperti sudah saya katakan tadi, bahwa ini memang akan mirip dengan apa yang Pak Sony sudah berikan. Ada beberapa hal yang akan saya bicarakan. Yang pertama adalah dampak dari COVID-19, yang sebenarnya juga sudah diberikan oleh dua pembicara terdahulu. Jadi mohon izin mengulang-ulang apa yang sebenarnya new normal era. Kemudian, nah, mirip sekali dengan Pak Sony dari perubahan-perubahan dalam travel patterns, dari pola perjalanan, kemudian dampak dari masing-masing senario ini, dan kemudian future options, apa yang kita punya di masa depan. Nah, Pak Sony sudah ada. Jadi Pak Sony, mohon maaf, ini akan mirip sekali dengan miliknya Pak Sony, karena kita sharing sama-sama. Ya, karena kita diberikan topik yang sama, dan tapi saya sudah bilang tadi bahwa itulah bukti bahwa kalau dua orang insinyur itu diberikan topik yang sama, harusnya hasilnya sama saja, gitu kan. Nah, oke. Jadi apa yang jadi dampak dari COVID-19 secara umum? Sejak COVID-19, jutaan orang bekerja dari rumah. Nah, di satu sisi itu merupakan satu efektivitas, seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Sony. Kita menghemat triliunan rupiah untuk biaya transportasi, dan juga menyelamatkan lingkungan. Ada, tadi Pak Sony sudah menunjukkan Jakarta ketika belum era COVID, dan Jakarta sudah era COVID, kita bisa melihat langit yang lebih bersih, sudah itu. Nah, kemudian working from home ini sekarang mulai dirasakan sebagai sesuatu yang efektif, begitu. Dan orang sekarang lebih lebih memilih untuk working from home kalau memang bisa. Dan mudah-mudahan itu bisa kita pertahankan seperti itu. Nah, kemudian orang juga sekarang mulai berpikir untuk menggunakan greener transportation, gitu, yang lebih akrab dengan lingkungan, bicycle, pedestrian. Tapi ya seperti kata Pak Sony juga tadi, bahwa tidak melulu untuk mobilitas, tapi mungkin mereka masih pakai untuk olahraga. Mudah-mudahan berikutnya juga mereka akan memikirkan untuk memakai itu untuk mobilitas. Nah, juga selain transportasi orang, ada juga transportasi barang, yang kita semua tahu itu akan berhubungan dengan economic prosperity, atau dengan kesejahteraan dan tenaga kerja. Sekarang ini belum terjadi perubahan yang terlalu besar di situ, karena memang betul delivery lewat online itu meningkat, tapi mall tutup. Jadi pada dasarnya masih sama saja barang. Jadi ini cuma berpindah, orang tidak pergi ke mall untuk berbelanja, tapi orang itu berbelanja lewat online. Jadi ada yang bilang, wah, mall memang tutup, tapi tiap pagi tukang ada motor di rumah yang berteriak paket gitu. Belanja online-nya meningkat, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dampak lain adalah GDP, PDRB ya. Kalau PDRB Indonesia itu turun 5%. Turun dari pertumbuhan yang diharapkan 5% menjadi -1 dan -4 untuk desain pesimistik, dan untuk optimistik itu 1-2%. Jadi turun. Kemudian menurut Kementerian Tenaga Kerja 3,05 juta pekerja terdampak oleh COVID ini. Kemudian 47% usaha mikro, usaha menengah, dan usaha kecil dan menengah itu oleh Kementerian Koperasi dikatakan bangkrut, begitu. Nah, yang juga sangat menurun ada di mana tourism sector, itu 75%. Turis internasional jumlahnya turun sekarang. Nah, padahal Manado baru mau memulai, Sulawesi Utara pada umumnya baru mau memulai menikmati datangnya turis-turis ketika dibuka penerbangan langsung dari Cina ke Sulawesi Utara. Dan sekarang itu sangat terasa bahwa kita tidak melihat banyak turis masuk lagi. Kemudian pengangguran. 6,8 juta pengangguran, data dari BPPS 2020, dan akan meningkat 3,4 juta jika COVID ini terus berlanjut. Nah, apa dampaknya di
sektor transportasi. Nah, menurut the International Civil Aviation Organization, mereka meramalkan bahwa 48% air transport secara global itu akan turun. Di Indonesia sendiri pada waktu bulan Maret, ini masih bulan Maret, sudah turun 34%. Bahkan kemarin kita sempat bersama-sama dalam webinar yang diadakan oleh Forum Dekan Teknik, mungkin ada dari antara kita yang hadir pada saat itu. Di situ ada Pak Menteri, dan Pak Menteri menjelaskan bahwa untuk Soekarno-Hatta itu pergerakannya turun 90%. Biasanya dalam satu hari itu ada sekitar 1.100 pergerakan, kali ini mungkin cuma 100-an pergerakan yang ada di Soekarno-Hatta. Nah, begitu juga untuk kargo, transport maritim. Kargo seperti yang sudah saya katakan tadi, belum terlalu terdampak. Tanjung Priuk itu Februari dan Maret turun 5%, tapi selanjutnya diperkirakan seaport traffic itu akan turun secara umum, secara global itu akan turun 20%. Nah, online taksi, nah ini juga yang paling terdampak. Jadi kalau Grab Car, GoCar itu kan, mereka sangat terdampak. Tapi kalau Gojek dan kalau milik Grab motor lah begitu, mereka tidak terlalu terdampak. Dan 90% katanya turun untuk MRT sejak COVID ini. Nah, ini juga sudah ada di Pak Sony tadi. Saya tidak ingin menjelaskan ulang, saya lewat saja. Sama itu diambil dari Mufid juga. Nah, sebenarnya perubahan apa yang terjadi? COVID ini menyebabkan banyak perubahan, dan sebenarnya perubahan itu ada di satu, change in lifestyle atau perubahan dalam gaya hidup. Berubah bagaimana cara kita bekerja. Jadi kalau dulu saya ngajar mesti ke kampus, sekarang saya bisa mengajar di rumah, dan saya merasakan bahwa mengajar di rumah itu jauh lebih efektif karena saya tidak perlu berdiri di depan kelas berkeringat. Di Unsur kami tidak semua ruangan sudah mempunyai AC, jadi banyak yang belum mempunyai AC sehingga berkeringat dan lain-lain. Tapi kalau dari rumah, maka saya bisa mengajar dan bisa dengan lebih enak karena bisa ngajar sambil duduk misalnya. Tapi tetap pakai celana panjang walaupun pakai sandal. Nah, namun ada masalah memang bahwa karena kita tidak siap misalnya, dan mahasiswa itu disuruh pulang kampung, jadi ada mahasiswa yang dari kampungnya tidak punya internet. Nah, itu memang jadi masalah. Dan kita sedang memikirkan hal itu. Tapi itu jadi masalah untuk saat ini. Tapi kalau di era new normal, mereka akan kembali lagi ke sini. Jadi mungkin mereka di tempat kos, katakanlah. Jadi mungkin kita bisa tetap melakukan work from home, tapi mereka bekerjanya dari tempat kos misalnya. Atau dan tidak ada alasan tidak ada internet karena mereka bisa datang ke kampus, dan di kampus ada internet misalnya. Tapi kuliah itu tetap bisa dilakukan online. Nah, kita juga berbeda dengan how to sport, artinya bagaimana kita melakukan olahraga. Di Manado itu ada yang namanya kawasan Megamas, itu adalah kawasan mall yang didirikan di atas reklamasi pantai. Saya 1 minggu 3 kali biasanya ada di situ untuk lari pagi, jogging. Saya seorang dengan badan yang agak gemuk, jadi memang harus olahraga. Kemudian tapi sekarang saya tidak bisa melakukan itu. Saya beli alat-alatnya dan saya olahraga di rumah misalnya. Tapi juga ternyata itu bisa begitu. Berbeda juga dengan how to socialize. Biasa kita bisa nongkrong di Starbucks begitu, sampai sekarang baru sadar kenapa kita mau minum kopi yang harganya 80 ribuan atau 60 ribuan, padahal sebenarnya kita bisa saja beli kopi yang harga 10 ribu dan bisa dipakai berhari-hari misalnya. Dan juga bagaimana perbedaan dengan cara beribadah, kan begitu. Perbedaan dengan cara makan. Nah, jadi kalau dulu saya pergi ke kampus ketika lapar, tinggal cari restoran dekat kampus, tapi sekarang kita dilarang masuk restoran, kan seperti itu, atau tidak dianjurkan masuk restoran. Dan juga yang terakhir ini yang sangat berkaitan adalah how to travel. Tapi sebenarnya semuanya ini berkaitan dengan transportasi, begitu, kan seperti itu. Nah, sekarang new era, kita berbicara mengenai new era. Panitia memberikan petunjuk new era itu adalah ketika PSBB dicabut dan sebagainya. Akan terjadi perubahan pada infrastruktur. Nah, apa yang akan berubah? Contoh bahwa
ada saran physical distancing 2 meter katanya. Ada saran 2 meter physical distancing, yang berarti kita butuh ruang yang lebih besar. Katakanlah ruang terminal misalnya. Tadi Ibu Cayani sudah membahas mengenai itu. Kita butuh airport dengan ruang tunggu lebih besar misalnya. Nah, kemudian saya dengar juga bahwa ITB sedang terlibat dengan dengan penelitian mengenai thermal scanner yang akan dipasang di terminal-terminal. Nah, itu jadi akan ada perubahan-perubahan infrastruktur. Kemudian juga kalau dulu kita mengenal konsep pembangunan TOD, Transit Oriented Development. Nah, dikatakan Transit Oriented Development, mohon maaf bagi orang yang sudah mengerti, tapi sebenarnya bagi saya ngomong untuk orang yang belum yang bukan bidang transportasi tapi berada di webinar ini. TOD itu Transit Oriented Development, atau dan transit itu adalah istilah Amerika untuk public transport. Jadi begitu. Orang Amerika tidak memakai kata public transport, mereka nyebutnya transit. Tapi pada dasarnya artinya adalah public transport gitu. Jadi ini pada dasarnya adalah pembangunan yang berorientasi pada public transport. Nah, di situ city itu dibangun dengan compact, which is good, yang baik, bahwa semua bisa dijangkau dengan berjalan kaki, bisa dengan bersepeda, namun transitnya dengan skema yang berbeda sekarang. Begitu. Kenapa? Karena transitnya cuma boleh 50% okupansi, begitu kan? Nah, kemudian juga tadi juga sudah banyak dibicarakan mengenai greener transportation mode, foot and biking. Nah, jadi ya sudahlah, Jakarta mungkin sudah punya bicycle lane, tapi kita nggak punya, dan infrastruktur di daerah sangat berbeda dengan infrastruktur di pusat. Kita jalannya kecil-kecil gitu, dan sekarang harus dipikirkan bagaimana lane bicycle lane itu dibangun di jalan yang kecil-kecil begitu. Jangan-jangan kalau dia nggak itu malah bicycle-nya pindah ke trotoar. Wah, ini lebih parah lagi kalau nanti jadi seperti itu kan. Nah, kemudian apa sebenarnya masalahnya? Masalahnya adalah economic versus humanity. Masalahnya adalah masalah ekonomis versus kemanusiaan, gitu kan? Yang jadi masalah adalah, dan tadi dengan bagus sekali Pak Sony sudah membagi bahwa kita punya kelompok masyarakat, dan kelompok masyarakat menengah ke atas itu mungkin bisa bertahan dengan stay home. Tapi bagaimana dengan kelompok masyarakat yang kalau nggak keluar nggak makan, gitu kan? Nah, dan mereka lah yang akan didorong oleh untuk memakai transit. Namun transit occupancy ini cuma 50%. Nah, karena ada masalah economic versus humanity ini, saya dengar Pak Menteri mencoba memberikan solusi misalnya untuk penerbangan. Pak Menteri Perhubungan menjelaskan dalam acara yang saya sebutkan tadi, yang dibuat oleh Forum Dekan Indonesia, bahwa break-even point itu untuk operasi pesawat terbang hanya bisa tercapai manakala load factor-nya atau okupansinya 65%. Itu baru break even, yang berarti belum ada untung, kan begitu. Jika dipaksakan 50%, maka namanya operasi rugi, beroperasi tapi rugi, gitu. Nah, sehingga yang ditawarkan adalah bagaimana naik sedikit dari penggantian BOK 70%, tapi dengan melakukan rapid test before boarding. Nah, mungkin ini bisa dilakukan, tapi melakukan rapid test before boarding itu berarti biaya. Di mana biaya ini akan dibebankan? Yang berarti pasti dibebankan ke penumpang, begitu. Nah, tapi inilah yang istilahnya tadi disebutkan berdamai dengan virus. Kenapa? Karena kita tetap tidak bisa mengorbankan ekonomi, tapi kita juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan, begitu. Kemudian untuk transit ya tetap dipaksakan 50%. Saya tidak tahu apakah memang bisa dilakukan rapid sebelum naik, tapi nanti biaya bus itu jadi berapa kalau harus dilakukan rapid test? Mungkin pakai thermal scanner-nya saja seperti yang akan dibuat oleh ITB misalnya. Nah, kemudian oleh ojek dan ojol ini katanya akan memakai physical separator, tapi saya sependapat dengan Pak Sony bahwa physical separator itu tidak menjamin bahwa kemudian virus tidak akan terjangkit. Saya sangat sependapat. Apalagi untuk physical separator itu, passengernya disuruh menyediakan helm sendiri.
Mana mungkin. Artinya ini akan jadi susah sekali bahwa orang saya bisa membayangkan misalnya saya pakai ojek gitu, saya di kampus bawa helm. Nanti orang pikir, "Oh, Pak Sem bawa motor ya?" Enggak, saya naik ojek saja tapi bawa helm begitu. Saya nggak tahu apakah itu bisa dilakukan atau tidak, tapi itu yang opsi yang berjalan saat ini. Nah, kemudian sebenarnya ini suatu yang kita harapkan sama juga dengan tadi bahwa di new normal era ini working from home itu tetap berlanjut untuk yang bisa working from home. Begitu. Trip making ini dilakukan hanya seperlunya, hanya ketika perlu. Kemudian orang itu mulai dengan satu sarana transportasi yang less human contact, begitu, yang lebih sedikit kontaknya. Kemudian ya mungkin saja logistik transportation itu akan lebih karena sekarang kebutuhan orang itu lebih. Kita sadar bahwa kemudian orang butuh APD sekarang untuk melakukan perjalanan, yang berarti akan lebih banyak barang dan kebutuhan lain. Kemudian juga mau changing, kita berharap bahwa akan berubah ke greener transportation mode. Nah, dan di new era itu economic versus humanitarian itu harus diseimbangkan, begitu. Kita tidak boleh terlalu ekonomis, tapi tidak boleh terlalu juga humanitarian karena ekonomi bisa kolaps. Nah, dan perubahan dalam behavior juga bahwa orang akan mulai menggunakan alat pelindung diri sekarang untuk melakukan perjalanan. Nah, ini saya menunjukkan ini, tapi sebenarnya inilah yang sudah dijelaskan oleh Pak Sony tadi. Begitu. Ada 3 skenario. Dan 3 skenario itu persis seperti, jadi ketika saya tadi lihat Pak Sony menerangkan, wah ini persis nih, seperti yang sudah saya buat. Tapi Bapak Ibu yang hadir sini mesti percaya bahwa saya tidak menjiplak apa yang, saya bahkan belum tahu apa yang akan dibuat oleh Pak Sony, begitu. Tapi tiba-tiba, wah kok sama begitu. Tapi ya anggaplah karena 2 orang insinyur harusnya sama. Jadi yang pertama adalah skenario seakan-akan kita balik ke old normal. Apakah ini bisa terjadi? Ini bahkan sudah bisa dikatakan terjadi di Amerika mungkin. Di Amerika itu orang cuma mau dikurung selama 2 minggu, 2-3 minggu, selanjutnya protes. Dan karena itu sekarang lihatlah yang terjadi di Amerika. Begitu dari seluruh kasus COVID sepertiganya di Amerika. Bayangkan suatu negara dikdaya yang tidak mampu mengatur itunya kan, sepertiganya sekarang di Amerika. Nah, mungkin saya bisa bilang ya mohon maaf untuk orang Manado, tapi di Manado juga ini banyak terjadi bahwa orang menganggap sepele masalah COVID begitu, dan kemudian bisa jadi ketika dibebaskan kita akan kembali seperti old normal. Jadi new era seperti yang old normal begitu. Nah, kemudian skenario kedua, apa sih sebenarnya skenario kedua ini? Kalau yang skenario pertama ini, kalau dari bidang kesehatan, dari dokter, mereka menganggapnya ini adalah skenario atau pokoknya skenario yang buruk lah, begitu untuk mereka. Begitu. Sedangkan skenario kedua ini adalah skenario seakan-akan kita sedang berada dalam COVID restriction. Nah, tapi kemudian ini adalah skenario yang buruk bagi ekonomis, begitu kan? Nah, jadi kalau skenario pertama seperti old normal, bedanya sekarang orang berjalan pakai APD, begitu. Skenario kedua seperti COVID restriction, baik untuk kesehatan, tapi ekonomi bisa kolaps. Nah, inilah skenario ketiga atau skenario istilahnya perdamaian dengan virus atau skenario berdamai dengan virus, begitu. Jadi kita akan melakukan hal-hal seperti yang Pak Menteri bilang tadi, bahwa kita mencoba meningkatkan okupansi, tapi dengan beberapa perlakuan khusus, misalnya. Nah, apa dampak dari skenario pertama? Kita rasanya bisa memperkirakan apa yang terjadi. Kalau memang kembali ke old normal, maka kemacetan akan terjadi seperti biasa. Dalam sepanjang sejarah, baru kali ini saya lihat langit, mohon maaf, tapi baru kali ini saya lihat langit Jakarta bersih, begitu kan. Nah, tapi kalau kita kembali ke old normal, kita akan melihat langit Jakarta seperti itu lagi, begitu. Dan
tidak dipergunakan suggestion 50% transit, maka itu sama dengan menyediakan fasilitas untuk orang bertransportasi lebih banyak dan akan akan terjadi kemacetan begitu. Nah, sedangkan skenario 2 kita sudah melihat sekarang bahwa no traffic jam. Artinya dunia bagaikan sedang beristirahat. Dan ini ideal for environmental point of view. Ini ideal dari sudut pandang ekonomi. Nah, sedangkan skenario 3, nah, traffic jam itu mungkin expected, tapi di rush hour, begitu. Karena orang akan menghindari bekerja dan cuma mengadakan perjalanan manakala diperlukan. Dan Bapak Ibu, kita mengenal fenomena transportasi yang tidak linear. Jadi sebenarnya jika terjadi nah, jadi begini, masalah transportasi itu untuk orang yang belajar transportasi biasanya mengerti ada 2 masalah. Jadi masalah pertama adalah mismanagement, artinya manajemen transportasinya jelek. Itu pertama. Yang kedua adalah ada masalah ketidakseimbangan antara demand dan supply, begitu kan? Nah, tapi yang paling krusial sebenarnya bukan cuma mengenai manajemen transportasi, tapi yang paling krusial adalah masalah demand dan supply. Nah, kita melihat kemacetan yang terjadi di Indonesia memang gabungan kedua masalah ini. Tapi yang dominan adalah masalah demand yang berlebihan, begitu. Nah, kalau memang skenario 3 ini bisa terjadi, maka kenapa skenario 3 ini bisa terjadi? Jadi kalau kita belajar orang transportasi yang belajar 4 tahap dalam perencanaan transportasi, di langkah keempat itu kita memakai wardrobe equilibrium itu bahwa demand itu akan menurun ketika biaya perjalanan meningkat. Dan sekarang kan orang mesti pakai personal protective equipment, padahal juga pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Kemudian juga ada banyak protokol yang harus dilakukan, itu mendiscourage, itu bagaikan cost yang dibebankan ke pelaku perjalanan. Dan ketika cost itu dibebankan ke pelaku perjalanan, maka pelaku perjalanan ini akan discourage, akan tidak mau melakukan perjalanan. Dan kita mengharapkan paling kurang ada 20% penurunan demand. Kenapa 20%? Nah, ini kita ingat konsep road pricing sebenarnya. Kita ingat konsep road pricing. Jadi ketika road pricing diterapkan, dan diterapkan pertama kali di Singapura tahun 75, orang berpikir bahwa ternyata dari 100% kendaraan nurunnya cuma sekitar 20%. Nah, tapi jadi dikatakanlah kalau misalnya 2.000 kendaraan bisa lewat di satu jalan itu dalam per jam, jadi 2.000 kendaraan per jam bisa lewat di jalan itu, maka ketika ada road pricing, terkurangnya cuma 20% atau sekitar 400 perjalanan. Orang bilang, kan masih ada 1.600, masih ada 80%. Tetap jalan masih macet. Nah, jangan salah, bahwa fenomena traffic flow versus hubungan traffic flow arus itu dengan travel time itu tidak linear. Nah, jadi kalau kita lihat grafik ini, kita boleh lihat grafik ini adalah volume kendaraan atau flow rate. Kemudian ini adalah waktu perjalanan. Dan kita lihat ini adalah volume pada saat volume maksimum. Jadi volume pada saat dia maksimum atau kita biasa menyebutnya kapasitas. Volume pada saat kapasitas, ini waktu perjalanannya. Kira-kira di sini. Kita kurangkan 20% saja, kira-kira di sini. Ini tidak scalable, tapi paling kurang kita bisa bayangkan apa yang terjadi. 20% saja, lihat waktu perjalanannya. Kurang dari setengah waktu perjalanan ketika jalan itu mencapai volume maksimum. Oke, jadi sebenarnya menurunkan 20% saja itu cukup untuk membuat tidak macet. Begitu. Seandainya kita mampu menurunkan dengan skenario 3 ini. Nah, kalau begitu bagaimana supaya skenario 3 ini bisa berjalan? Ingat, transportasi itu adalah masalah kompleks. Kenapa? Karena menyangkut banyak pribadi. Ini bukan cuma satu orang, dengan menyangkut berbagai kepentingan. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Pemerintah lah yang harus berperan. Kenapa? Karena sistem itu cuma bisa dirubah oleh pemerintah. Begitu. Oke. Jadi kalau pemerintah berperan, pemerintah
membuat batasan bahwa bisa keluar rumah seandainya diperlukan, kemudian mendiscourage ini. Jadi walaupun kita sudah ada di era new normal, tapi ada pembatasan-pembatasan tertentu, maka diharapkan paling kurang kita dapat memotong 20% demand yang tidak perlu, yang seharusnya bisa dilakukan dengan mengoptimasi teknologi. Dan kalau itu, lihat keberhasilan road pricing. Road pricing bisa melakukan itu. Sekarang pandemik malah bisa jauh melakukan lebih besar. Gitu, oke? Nah, jadi ini slide terakhir saya mungkin. Tapi sebenarnya slide terakhir ini juga sudah ada di Pak Sony. Persis. Jadi bahwa transportation network itu harus lebih connected, accessible, livable, dan menarik. Begitu. Jadi ya network itu tidak boleh begitu turun dari kendaraan umum, saya mesti jalan 1 kilometer baru mencapai rumah saya. Nah, kemudian juga smart cities yang ya menggunakan teknologi untuk mengatur respon real time dan juga mengatur arus lalu lintas di perkotaan. Kemudian juga transportasi yang lebih human and hygienic. Nah, jadi malah disebutkan bahwa akan dibersihkan setiap kali. Jadi setiap kali penumpang turun, bus dibersihkan, begitu kan? Ya, saya bisa bayangkan bahwa wah, kalau begitu memang akan meningkat ini cost-nya. Kemudian smart mobility solutions. Jadi ada banyak smart mobility solutions. Jadi kalau tadi, contohnya ini tempatnya salah, bukan di sini, bukan di human and hygienic transportation. Tapi bisa juga di situ, contohnya untuk bus yang tidak berpengemudi. Nah, jadi kalau kayak di Amerika itu ada dua isu transportasi yang sedang hangat-hangatnya dibuat jadi itu research. Yang pertama automated vehicle. Yang kedua adalah connected vehicle. Nah, sekarang isu itu disatukan. Awalnya automated vehicle itu dibuat dengan membuat perubahan infrastruktur. Jadi jalan itu dipasang magnetik. Jadi ketika masuk tol, bukan tol, jalan bebas hambatan maksudnya. Ketika masuk jalan bebas hambatan ada lane tersendiri yang punya magnetik. Mobil pergi situ, kita lepas setir, mobil jalan otomatis. Itu ada di California. Tapi ternyata itu dirasakan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena begini, berapa banyak jalan yang harus dibongkar kemudian dipasang magnetik dari seluruh jaringan jalan yang sudah ada. Nah, akhirnya dihubungkanlah dua isu itu. Isu yang kedua adalah connected vehicle. Connected vehicle itu berhubungan dengan pro vehicle, artinya begini. Pro vehicle artinya ada dipasangkan instrumen di dalam kendaraan, di mana dengan teknologi GPS, di mana saja posisi kendaraan itu, asalkan dia ada di atas bumi, kita bisa tahu. Nah, jadi kayak teknologi pesawat terbang lah, gitu kan. Nah, jadi akhirnya dengan dikawinkan itu, automated vehicle mulai punya jalan. Walaupun ada banyak masalah. Karena apa? Betul, automated vehicle dan connected vehicle bisa jalan, tapi yang jadi masalah, di jalan itu bukan cuma vehicle, tapi juga ada orang. Bagaimana mentransfer informasi dari sebuah mobil, saya sedang mendekat pada pedestrian. Kan itu tidak mudah. Nah, tapi itulah yang sekarang menjadi opsi-opsi di masa depan. Karena seperti sudah dibilang tadi, bahwa kita tidak pernah tahu kapan virus ini akan berakhir. Dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi sampai saat ini kita tidak pernah tahu. Nah, saya pikir itulah yang bisa saya bagikan. Memang ini sangat mirip dengan apa yang sudah Pak Sony bagikan, tapi anggaplah ini saling melengkapi, begitu. Bahwa inilah yang bisa saja terjadi. Oke, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, terima kasih Pak Sam. Ini semakin menarik di transportasi ini. Kalau seandainya masih terbuka secara umum ini nggak selesai juga ini. Ya, terus berkelanjutan. Baik, dari apa yang disampaikan oleh Pak Sam bahwa masalah dampak dari pandemi ini ternyata besar sekali, karena Pak Sam menyampaikan lebih mendetail bahwa dampak-dampak ini yang paling berpengaruh tuh, yang dipengaruhi akibat dari kondisi COVID ini itu banyak sekali, terutama bagi operator dan user.
Kalau kita bicara adalah berkaitan dengan operator, tentunya tadi berkaitan dengan angkutan umum. Nah, angkutan umum ini bisa dibilang ada terjadi peningkatan adalah angkutan umum yang sifatnya adalah membawa barang atau barang dagangan. Tapi pada satu sisi kondisi yang sifatnya adalah untuk angkutan orang itu kecenderungan akan mengalami penurunan hingga ada kemungkinan bangkrut. Nah, kalau kita bicara dari sisi perdagangan sendiri, nah perdagangan itu bisa mengalami bangkrut karena mungkin user berkurang di dalam pembelian terhadap barang-barang tersebut. Jadi semua saling berkaitan. Nah, kemudian perubahan perjalanan jelas itu terjadi di mana perjalanan panjang pada saat pandemi, khususnya pada saat sebelum new normal itu sangat terbatas, ya. Tapi setelah new normal ternyata terjadi peningkatan kembali. Nah, ini perlu sekali ada tindakan dari pemerintah khususnya dalam memberikan kebijakan-kebijakan. Memang di satu sisi user membutuhkan, bukan berarti operator tidak membutuhkan, tapi sangat membutuhkan. Akan tetapi karena penggunaan itu menurun, otomatis operator itu juga mengalami pengurangan dalam sisi penghasilan itu sendiri. Sisi lain, dampak yang mungkin kita lihat terjadi peningkatan adalah perdagangan juga, yaitu terjadi peningkatan pembelian khususnya pada alat transportasi sepeda, di mana penggunaan sepeda ini semakin meningkat tidak hanya untuk olahraga. Nanti ke depannya dari hasil melihat dari tayangan di televisi bahwa penggunaan sepeda juga akan dimanfaatkan dengan peningkatan penggunaan untuk kerja. Yang mudah-mudahan aja dengan demikian akan terjadi pengurangan di dalam penggunaan kendaraan pribadi. Mungkin juga penggunaan angkutan umum dengan kebijakan pemerintah dengan pengisian hanya 5% juga akan tercapai. Mudah-mudahan. Kemudian tadi yang berkaitan dengan perubahan gaya hidup, jelas disampaikan bahwa perubahan gaya hidup ini tentu terjadi sejak mulai pandemi ini ada sampai saat ini. Kemudian terutama di dalam perubahan infrastruktur disampaikan bahwa karena seperti contohnya di bandara. Di bandara itu sekarang dalam kondisi new normal ini penumpang udah semakin banyak. Dengan dilakukan pembatasan-pembatasan jarak, otomatis ruangan tidak mencukupi sehingga dibutuhkanlah ruangan yang lebih besar. Ini ada hal lain yang memang perlu kita pelajari kembali. Kemudian masuk juga trip making. Nah, berdasarkan itu skenario tadi mungkin sama yang disampaikan oleh pembicara pertama, bahwa skenario itu perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang tentunya diharapkan oleh semua pihak. Ya, termasuk di sini disebutkan bahwa akhirnya dengan new normal ini banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama adalah untuk operator dan user. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk sedikit kesimpulan dari yang disampaikan oleh Bapak Sam. Dan untuk selanjutnya, terima kasih untuk Pak Sam. Dan untuk selanjutnya adalah pembicara keempat atau pembicara yang terakhir. Untuk pembicara yang terakhir, Mbak Wita, tolong ditampilkan Mbak Wita. Dan kembali lagi tolong untuk peserta untuk bisa melihat kembali kepada tertib untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan administrasinya, yaitu berkaitan dengan pengisian kuesioner dan pertanyaan-pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya pembicara keempat, pembicara penutup, Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kejiwaan. Beliau saat ini bekerja di Rumah Sakit
Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor sebagai spesialis kejiwaan. Riwayat pendidikan beliau S1-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di 2001, kemudian di 2011 memperoleh spesialis kedokteran jiwa. Riwayat pekerjaan beliau 2005 sampai sekarang sebagai pimpinan redaksi majalah Dolphin di salah satu rumah sakit di Bogor, kemudian 2007 sampai sekarang beliau praktek sebagai dokter spesialis, kemudian 2009 sampai sekarang sebagai kolumnis di Koran Radar Bogor, Depok, dan Jurnal Bogor. 2015 sampai sekarang sebagai Kepala Instalasi Rehabilitasi Psikososial Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, kemudian 2013 sampai sekarang sebagai dosen pengajar S2 keperawatan di Universitas, mohon maaf, tertutup. Kemudian 2016 sampai sekarang sebagai Komite Independen BPJS, 2017 sampai sekarang psikiater di Rumah Sakit Siloam Bogor, 2013 sampai 2016 pernah menjabat sebagai Kepala Staf Medik Fungsional Psikiatri RS Marzuki Mahdi Bogor, 2013 sampai 2016 pernah menjabat sebagai Ketua Subkomite Mutu Komite Medik. Demikian CV Bapak Dr. Lahargo, dan kami beri kesempatan untuk Pak Lahargo mengisi ruang. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Moderator, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kita semua. Terima kasih buat kesempatannya, saya boleh berbagi di event webinar ini. Saya akan membawakan materi seperti apa perubahan psikologis dan perilaku pada penggunaan transportasi di zaman new normal ini gitu ya. Saya mungkin coba mengingat beberapa pasien saya di tengah pandemi COVID-19 ini, memang sangat banyak sekali sekarang ini masyarakat yang takut, was-was untuk menggunakan transportasi publik yang ada gitu ya. Mau pakai Gojek kah, mau naik angkot, mau naik kereta api, apalagi pesawat gitu. Itu ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Dan itu yang akan coba kita lihat, dan bagaimana masyarakat kemudian bisa merubah perilakunya dalam menggunakan transportasi dengan kita memahami aspek psikologis dan perilaku ini. Ya, ini adalah COVID-19 update 12 Juni kemarin gitu ya. Angkanya makin meningkat nih, lebih dari 1.000 gitu ya. Yang meninggal juga udah di atas 2.000. Dan kalau kita lihat video yang ada di samping ini adalah bagaimana kejadian COVID itu menimbulkan kematian gitu ya, mortalitas di seluruh penduduk dunia. Kita mau lihat dari bulan 2 itu dia semakin meningkat angka kejadiannya dan menimbulkan kematian dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Masuk di bulan 3 angkanya semakin bertambah pesat gitu ya. Dan kita lihat di bulan yang keempat itu dia semakin cepat naik angka kejadiannya. Nah, ini memberikan suatu dampak bagi kesehatan fisik dan juga bagi kesehatan mental, bagi kesehatan psikologis, kejiwaan bagi semua masyarakat yang menyaksikan dan mengalaminya gitu. Sehingga sekarang ini COVID-19 itu menjadi penyebab kematian yang paling tinggi, yang paling banyak dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain dalam waktu dekat ini. Dan di Indonesia juga masih demikian. Masih angka konfirmasi kasusnya makin meningkat, demikian juga yang meninggal, meskipun yang sembuh pun sudah makin banyak. Nah, sehingga kita akan melihat bahwa COVID-19 ini ternyata memberikan dampak juga, stresor psikososial bagi setiap masyarakat yang mengalaminya. Ada pandemi, kita dengar ada berita bahwa ini bahaya gitu ya. Kita dianjurkan untuk working from home, study from home, PSBB, ada lagi new normal, ada berbagai informasi yang kita baca, teori konspirasi, stigma lah, hoax. Dan ini menyebabkan berbagai perubahan terhadap diri setiap orang. Nggak semuanya mudah untuk melakukan working from home. Study from home juga begitu. Dan situasi yang seperti ini, berbagai perubahan yang terjadi, tentunya menyebabkan seseorang itu harus mengeluarkan effort, upaya untuk bisa menyesuaikan diri. Ketika kapasitas mental dari seseorang itu tidak mampu, muncullah yang namanya stres. Dan ini adalah merupakan stresor psikososial.
Dan juga kemudian sesuai dengan topik yang kita bahas pada siang hari ini, ada ketakutan, ada kecemasan untuk menggunakan transportasi. Nah, seperti apa kita memahami itu? Kita akan lihat ya. Ini beberapa cuplikan berita yang coba saya ambil, ternyata di semua dunia ini terjadi, gitu ya. Di London orang takut menggunakan public transportation atau public transit tadi yang Pak Samuel bilang, gitu ya. Kemudian di Amerika juga, gitu ya, cemas, gitu ya, adanya kekhawatiran tertular oleh coronavirus ini dan membawa virus itu ke rumah. Di India kiri bawah ini juga kekhawatiran akan pandemi ini, gitu ya. Jadi kereta-kereta itu banyak yang kosong. Demikian juga di Indonesia, virus corona dan kecemasan itu berdampingan dan membuat perilaku menggunakan transportasi publik itu menjadi berkurang, menjadi terganggu, dan kita tidak bisa mendapatkan keadaan yang optimal yang diharapkan. Nah, seperti apa kita menyikapi hal ini, gitu ya? Kita akan lihat lebih lanjut ya. Sebentar, ada kemudian. Coba. Oops. Sorry, nggak bisa di next. Saya ulang share screen lagi ya. Ya, bagaimana stres dan kecemasan itu sebenarnya muncul gitu ya. Dan kalau kita lihat ada gambar otak manusia di sini, ada area bagian depan itu namanya prefrontal cortex. Dia fungsinya menganalisa situasi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan kita saksikan akan dianalisa oleh bagian otak depan kita dan akan diteruskan ke bagian otak tengah. Ini adalah pusat emosi kita. Dan kalau ini kita terpapar dengan banyak berita-berita yang menakutkan, yang mengancam, yang membahayakan, maka dia akan mengeluarkan suatu hormon yang kita sebut hormon kortisol. Kalau kita lihat bagian di samping ini, kortisol ini hormon stres yang bikin orang cemas, yang bikin orang takut. Sehingga denyut jantung berdenyut lebih kencang, nafas jadi pendek, perut kok kayaknya nggak enak, gangguan pada otot-otot tubuh, kepala menjadi berat. Dan penyebab awalnya apa? Karena terlalu banyak menerima informasi-informasi yang membahayakan dan menakutkan. Nah, selain pandemi, kita juga sekarang ini menghadapi yang namanya infodemi. Terlalu banyak berita yang sulit untuk otak kita menganalisanya, memilah-milahnya. Nah, sehingga kaitannya dengan transportasi ini, nantinya perlu lebih banyak berita-berita, informasi-informasi yang menenangkan, yang bisa memberikan suatu arahan yang jelas, yang bertujuan untuk membuat orang akhirnya tergerak untuk kemudian masuk lagi ke transportasi publik dalam keadaan yang aman. Nah, itu dulu yang perlu dilakukan. Karena dengan banyaknya informasi gitu ya yang menakutkan, mengkhawatirkan tadi, ternyata memberi dampak secara psikologis. Gitu. Kami di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa itu membuat sebuah swaperiksa masalah psikologis secara online. Bisa diakses di www.pdskji.org. Di sini masyarakat dengan mudah bisa memeriksakan kondisi psikologisnya, gitu ya, sehingga mereka bisa tahu gimana nih kondisinya saya saat ini. Gitu ya. Saya tarik datanya tanggal 1 Mei 2020, itu sudah ada 1.522 responden yang mengisi. Dan lebih banyak yang mengisinya perempuan, hampir 76,1%. Bisa diasumsikan perempuan mungkin yang merasa paling terdampak secara psikologis karena pandemi COVID-19 ini. Ya. Dan kita lihat di sini, ternyata 64,3% itu memang responden merasakan kecemasan dan depresi bahkan. Apa rasa cemas yang muncul? Merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Khawatir yang berlebihan, gampang marah dan jengkel, sulit menjadi rileks. Nah, gejala cemas ini juga yang membuat mereka ragu, enggan, takut untuk kemudian memakai transportasi publik. Dan kemudian depresi. Depresi juga cukup tinggi, 66%, gitu ya. Itu ada gangguan tidur, kurang percaya diri. Nah, ini juga yang merupakan penyebabnya. Jadi faktor psikologis sangat berperan penting di sini. Rasa kurang percaya diri untuk keluar rumah, kembali mulai beraktivitas, lelah tidak bertenaga, malas gerak, kehilangan minat, itu gejala-gejala depresi yang kita temukan. Jadi faktor psikologis ada hubungannya dengan transportasi publik yang kita bahas pada kesempatan ini.
Ternyata bukan hanya cemas dan depresi, pandemi COVID-19 ini juga menimbulkan trauma psikologis bagi masyarakat. Kami menemukan ada angka 80% responden yang menyatakan bahwa dia mengalami trauma psikologis terkait dengan keadaan pandemi ini. Apa saja trauma psikologisnya? Nah, ini cukup menarik gitu ya. Bahwa trauma psikologis yang dirasakan oleh masyarakat adalah rasa berjarak, rasa terpisah dengan orang lain. Pemerintah dengan kebijakannya harus stay at home, working from home, study from home, membuat anak-anak tidak bisa ketemu dengan teman-temannya. Kita nggak bisa ketemu dengan keluarga, orang-orang yang kita kasihi. Dan ternyata itu memberikan dampak trauma psikologis, karena mungkin tidak aman di jalan, transportasi tidak memadai, membuat kita nggak bisa berkunjung dengan cara yang baik, dengan cara yang aman. Nah, nantinya ke depannya dengan pola transport tadi yang tadi Pak Samuel sampaikan ada 3 skenario, mana yang mau kita pakai, itu akan memudahkan mungkin orang-orang akan mulai lagi menjalin relasi mereka dengan orang-orang yang terpisah tadi, sehingga trauma psikologis itu bisa kemudian membaik. Ada rasa waspada, berjaga-jaga terus-menerus, ini juga bagian dari gejala trauma psikologisnya. Sulit tidur, konsentrasi terganggu, dan mudah menjadi marah. Nah, kami tarik juga data di 14 Mei, jadi kurang lebih 3 minggu yang lalu, masih sama. Ternyata masyarakat kita masih memiliki masalah psikologis terkait dengan pandemi COVID-19. Ini respondennya sudah 2.364 gitu ya, dan cemas depresi tetap memegang yang paling dominan, dan juga trauma psikologis di seluruh wilayah provinsi Indonesia. Perempuan tetap yang merasa paling terdampak secara psikologis dengan keadaan ini gitu ya. Nah, coba kita lihat bagaimana sebenarnya respon psikologis dari seseorang yang menghadapi krisis. Saat ini, ketika kita menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini, tentunya kita akan memiliki fase-fase respon secara psikologis. Awalnya kehidupan kita normal, tiba-tiba datang COVID-19 ini yang memberikan banyak perubahan pada kita semua. Kehilangan penghasilan, penurunan hasil pekerjaan, harus stay at home, working from home, itu semua masyarakat kita akan memberikan respon. Yang pertama adalah shock and denial. Ada kebingungan, ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu adalah merupakan bagian dari gejala-gejala di fase ini. Fase berikutnya ada anger. Anger ini adalah ujung dari es yang ada di luar gitu ya, tapi sebenarnya di balik anger itu ada rasa frustasi, ada kecemasan, mudah teriritasi, rasa malu di sana. Dan yang berikutnya, masyarakat akan menghadapi fase depresi, di mana mereka seolah-olah merasa tidak punya masa depan, merasa tidak punya harapan. Nah, di sini pemerintah sangat berperan. Masyarakat sangat berperan saling menolong, membantu satu dengan yang lainnya. Perlu lagi dibuka berbagai hal yang bisa memulihkan kondisi-kondisi ini, sehingga masyarakat bisa punya harapan untuk kehidupan mereka. Di awal tadi dibahas mengenai, ya dibukanya sekarang ini hal mengenai new normal, itu karena ada faktor ekonomi, dan itu akan bisa membangkitkan emosi masyarakat. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah dilakukan, perubahan-perubahan tersebut. Ada faktor-faktor bergening nanti yang akan kita lihat. Ekonomi, pemerintah, politik, sosial, itu akan tarik-menarik, dan faktor kesehatan di situ juga penting. Tetapi itu semua nanti kita akan bergerak, mengarah kepada yang namanya fase acceptance, dan kembali kepada kehidupan yang bermakna. Nah, inilah respon psikologis menurut seorang psikiater namanya Kubler-Ross yang akan dihadapi, dialami oleh setiap orang yang menghadapi krisis, termasuk pandemi COVID-19 ini. Ya. Ya. Nah, faktanya adalah virus corona itu ada di dekat kita saat ini. Belum ditemukan vaksin, sehingga kita tidak bisa mendapatkan protektif dengan keadaan sekarang. Kondisi masyarakat yang takut, stres dan cemas, ekonomi terganggu, interaksi sosial yang terganggu. Sehingga pilihan yang bisa kita lakukan, kita nggak bisa lari dari keadaan ini, COVID-19 juga belum bisa dihilangkan, dan pilihannya adalah beradaptasi, membentuk suatu tatanan kehidupan yang baru, atau sekarang ini diberi nama sebagai new normal. New normal ini adanya suatu perubahan perilaku dalam kita menjalankan aktivitas normal.
Dengan apa? Dengan tetap menerapkan suatu protokol pencegahan dari COVID-19. Ini adalah pedoman new normal menurut Lembaga Kesehatan Dunia, WHO. Kita harus bisa mengendalikan dulu virus corona. Kalau sekarang ini angkanya masih meningkat, memang dijelaskan oleh pemerintah, ini karena pemerintah secara masif melakukan pemeriksaan. Di beberapa daerah sudah banyak yang mulai zona kuning, zona hijau. Yang kedua, harus ada pembatasan dan dilakukannya secara bertahap. Sistem kesehatan kita harus mumpuni, mendeteksi, menguji, mengisolasi, men-tracing setiap kasus, dan kemudian mengobati mereka yang terinfeksi. Resiko penularan di berbagai wilayah itu harus dilakukan, termasuk di transportasi. Desinfektan itu harus terus-menerus dikerjakan. Tempat-tempat umum menetapkan langkah-langkah pencegahannya, seperti physical distancing, kewajiban menggunakan masker, disediakan tempat cuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dan masyarakat harus dilibatkan dari ini semua. Dan proses transisi ini akan bisa berjalan dengan baik pada akhirnya. Ini panduan pencegahan penularan COVID-19 di transportasi publik menurut sumbernya, yaitu dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama, 3 hal ini harus selalu dilakukan di transportasi publik. Sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Minimal dengan melakukan ini, kita akan terhindar dari penularan tersebut. Kita harus memastikan semua area transportasi publiknya bersih. Mulai dari tempat misalnya mengambil tiket gitu ya, tappingnya gitu ya, tempat duduknya, dan termasuk pengemudi, masinis, nahkoda, kondektur, petugas lain yang terlibat di kereta api kah, di bis kah, atau di angkutan umum, semuanya harus dalam keadaan sehat. Pastikan semuanya membawa hand sanitizer sehingga kebiasaan mencuci tangan itu akan menjadi suatu pola perilaku yang baru. Harus selalu ada pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat transportasi publik ini. Seperti apa cara cuci tangan yang baik, etika untuk batuk dan bersin itu bagaimana, pentingnya menjaga jarak seperti apa. Pesan-pesan ini yang akan membentuk suatu pola perilaku baru pada masyarakat. Dan koordinasi dengan dinas kesehatan yang harus selalu dilakukan. Ya, sebuah perubahan perilaku, tidak semua masyarakat itu bisa dengan cepat melakukan perubahan perilaku dengan keadaan sekarang, termasuk perilaku menggunakan transportasi publik. Perubahan perilaku kita mengenal ada yang namanya cycle of change. Jadi di dalam new normal, ada tahapan-tahapannya perubahan perilaku tersebut. Ada yang namanya pre-kontemplasi, kontemplasi, preparation, action, maintenance, dan juga relapse. Gitu. Nah, prekontemplasi adalah kondisi masyarakat yang memang belum punya keinginan untuk melakukan perubahan dalam melakukan transportasi publik dengan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, disinilah berbahayanya karena mereka ini bisa membawa kerugian dan resiko bagi orang-orang yang lainnya. Nah, fase kedua adalah fase kontemplasi dalam perubahan perilaku. Dia mulai menyadari, oh iya ya, kalau saya nggak melakukan ini bahkan ada masalah nih. Sehingga dia mulai berpikir adalah hal yang baik kalau saya mulai merubah perilaku saya menjadi perilaku yang diharapkan. Tetapi belum ada komitmen di sini. Baru dipersiapanlah, dilakukanlah berbagai rencana-rencana. Oke, saya harus bawa masker nih kalau mau naik angkutan umum. Saya siapin hand sanitizer nih. Nah, itu adalah di mana orang ini sudah masuk fase yang namanya persiapan. Nah, barulah fase yang berikutnya aksinya. Perubahan-perubahan perilaku tersebut mulai dilakukan setiap hari secara aktif. Dan ada fase yang namanya pemeliharaan, maintenance, untuk menggantikan perilaku lama yang sebelumnya kita lakukan. Kita juga harus waspada munculnya relapse. Orang udah biasa pakai masker, tapi kemudian kembali ke perilaku yang lainnya, dia nggak pakai masker di tempat publik, udah nggak mau lagi cuci-cuci tangan misalnya, tidak menjaga jarak. Nah, itu harus diwaspadai adanya fase perubahan perilaku seperti itu. Sebenarnya apa yang mempengaruhi perubahan perilaku gaya hidup pada seseorang atau kita sebut sebagai new normal ini? Tahapannya ada 3 gitu ya, belief, value, dan attitude. Attitude itu adalah hasil akhirnya yang akan bisa kita lihat, yaitu ada kognitif, cara berpikir, meyakini bahwa ini adalah hal yang baik, dan ada afektif, perasaan yang cukup nyaman ketika dia melakukan itu. Dan kemudian perilakunya ditunjukkan, physical distancing dilakukan, memakai masker dilakukan, sering mencuci tangan juga dilakukan.
Tetapi attitude ini tidak bisa muncul begitu saja. Orang nggak bisa disuruh-suruh, dipaksa untuk merubah attitude-nya. Yang perlu dilakukan adalah kita lihat value-nya. Orang punya nilai-nilai dalam dia bersikap. Ada nilai kerja keras, kebahagiaan, kesejahteraan, nilai kesetaraan, itu nilai-nilai yang dia miliki dari setiap orang. Dan awal mula nilai ini muncul adalah karena adanya belief system. Nah, disinilah kita harus lebih banyak bergerak sebenarnya. Karena belief system ini yang akan membuat perubahan perilaku akan akselerasinya bergeraknya bisa lebih cepat. Sehingga perilaku-perilaku yang kita harapkan tersebut bisa kemudian terwujud dan banyak anggota masyarakat yang bisa mengikutinya. Tujuan dari sebuah perubahan perilaku atau new normal, termasuk dalam menggunakan transportasi publik, sebenarnya adalah merupakan suatu bentuk ego defensif dari seseorang. Jadi ada faktor ego dari orang itu. Ada faktor harga diri dia yang harus kemudian dia tunjukkan dengan melakukan perubahan perilaku. Ada suatu ekspresi nilai dari yang mereka lakukan, dan ini akan menjadi suatu instrumen. Kalau sekarang kita misalnya ke tempat kerja, nggak pakai masker, orang akan ngeliatin kita. Kadang-kadang mungkin kita bisa diusir, nggak boleh masuk gitu ya. Atau sebelumnya sih masih baik dikasih masker gitu ya. Nah, di rumah sakit misalnya, itu juga kita lebih ketat lagi. Jadi, untuk bisa diterima secara sosial, atau untuk menghindari diri dari suatu penolakan, maka pola perilaku yang baru ini akan menjadi suatu instrumen, gitu ya. Termasuk juga masyarakat ketika mau mengikuti pola transportasi publik yang akan diberlakukan nanti, itu akan adalah instrumen dia untuk kemudian menghindarkan dari penolakan dan juga untuk bisa mendapatkan penerimaan sosial. Dan juga yang keempat, ini adalah suatu knowledge, pengetahuan untuk mengorganisasi kehidupan. Iya ya, ternyata kalau saya pakai masker, saya lebih aman rasanya. Oke, kalau saya masuk kantor, ada tempat cuci tangan, saya sering cuci tangan saya bersih, pulang ke rumah tuh saya nggak ada rasa cemas dan khawatir. Nah, ini akan menjadi suatu knowledge-nya. Nah, melakukan sebuah perubahan perilaku itu nggak bisa mendadak, nggak bisa drastis. Kita harus lakukan step by step, atau istilahnya adalah start low and go slow. Akan sangat sulit melakukan perubahan perilaku yang terlalu mendadak. Awalnya mungkin orang itu nggak mau, tapi dengan diberikan edukasi, dia akan mulai bertindak, sampai kemudian naik-naik, dan akhirnya ini menjadi pola perilaku baru. Inilah yang kita sebut sebagai new normal. Start low and go slow. Nah, intervensi yang kita lakukan di setiap tahapan perilaku tersebut harus jelas, gitu ya. Masyarakat yang masih di fase prekontemplasi, gitu ya, dia belum sadar tuh, kita harus meng-create awareness-nya. Nilai-nilainya, belief system-nya harus diperbaiki. Nah, di sini kita harus kerjasama dengan berbagai tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, untuk merubah belief system tersebut, sehingga akhirnya bisa terwujud pola perilaku yang baru. Buat mereka yang sudah masuk fase kontemplasi, yang udah mulai sadar nih, gitu ya, adanya masalah dan merasa harus berubah, kita perlu lakukan pembujukan dan pemberian motivasi. Buat mereka yang sudah menyiapkan diri, berikan edukasi terus-menerus. Buat mereka yang sudah action nih, udah mulai menggunakan fasilitas transportasi publik, berikan fasilitas yang memang sesuai, yang memang cocok, yang mereka butuhkan, sehingga mereka melakukan itu dengan aman dan nyaman. Dan kemudian saat itu sudah dikerjakan, lakukan maintenance untuk perubahan perilaku ini dengan memberikan penguatan-penguatan, komunikasi, award, apresiasi kalau mereka melakukan perubahan perilaku yang baik, itu harus dilakukan. Di transportasi publik juga begitu. Setiap mereka yang menyelenggarakan transportasi publik yang sudah memenuhi aturan, harus ada yang namanya reinforcement atau penguatan dalam bentuk apresiasi atau award, sehingga ini akan lebih menetap pada akhirnya. Ya. Dan yang terakhir mungkin dari saya, sebuah perubahan perilaku di tengah kondisi new normal yang kita harapkan muncul dari penggunaan transportasi publik, seyogianya dia memenuhi 7 rule dalam perubahan perilaku ini. Hal itu harus sesuatu yang fun, harus sesuatu yang menggembirakan, bukan sesuatu yang menjadi beban, bukan sesuatu yang menyulitkan, gitu ya. Dan ini harus sesuatu yang mudah untuk dikerjakan, perubahan-perubahan dalam pola transportasi ini. Bukan sesuatu yang rumit dan membuat orang susah untuk melakukannya. Dan kemudian akan kita perlu menjadikannya menjadi suatu kebiasaan, selalu stay in positive thinking, melihat segala sesuatu,
melibatkan orang lebih banyak lagi, sehingga perubahan perilaku ini menjadi sesuatu yang lebih masif, sistematis, terstruktur, dan kita coba nilai terus perkembangan-perkembangan dari setiap perubahan perilaku ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, gitu ya, mengenai bagaimana kita bisa mengetahui kondisi psikologis masyarakat kita pada saat ini, gitu ya, dan bagaimana kita bisa menyikapi dengan berbagai pendekatan perilaku yang bisa kita lakukan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat, berguna buat kita semua. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Lahargo. Mudah-mudahan ini tidak membuat saya stres nih, Dok. Konsul, Pak. Iya, baik. Ini menarik sekali bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap kondisi lapangan yang berkaitan dengan penggunaan angkutan umum itu sendiri dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, tadi disampaikan banyak hal yang memang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menyikapi kondisi ini. Jangan sampai beberapa hal tadi, mulai dari rasa was-was, saya mau naik angkutan umum gimana, nanti bagaimana gitu Pak ya. Ya. Khawatir itu timbul semakin tinggi, akhirnya timbullah stres tersebut. Nah, ini tentunya jangan sampai terjadi kepada masyarakat secara umum, supaya kita sebaiknya tadi berkaitan dengan knowledge itu sendiri. Kita harus mempelajari, mencoba mencerna, menanggapi, sehingga apa yang mungkin akan berdampak terhadap kita sendiri, terhadap kekebalan imun kita sendiri, itu semakin baik. Nah, tentunya di sini perlu ada semacam penyampaian yang mungkin masyarakat umum itu semakin mudah untuk bisa menangkap hal-hal tersebut. Kita tahu Pak, kalau kita bicara behavior di Indonesia tadi, dari awal behavior itu di kita ini memang perlu pembelajaran lebih lanjut, atau perlu adanya yang lebih tegas lagi, atau yang lebih banyak lagi penyampaian-penyampaian untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita semua itu akan berdampak buruk ya. Nah, beberapa fase tadi memang perlu kita ikuti. Jangan sampai rasa was-was, frustasi, depresi itu akan semakin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita sendiri. Nah, dengan new normal ini tentunya segala hal yang berkaitan dengan kesehatan, tadi disampaikan bahwa kalau kita ingin menggunakan angkutan umum, jangan lupa masker, cuci tangan, kemudian kondisi khususnya pada regulator, operator, bagaimana mengkondisikan dari area misalnya apakah terminal, stasiun, juga angkutan itu sendiri, sehingga memberi rasa nyaman untuk si pengguna itu sendiri. Ketakutan akan jauh berkurang. Nah, hal ini juga tentunya bagi user sendiri ada keyakinan yang pasti terhadap perubahan nilai sikap, ya, nilai kehidupan, sehingga kedepannya kita siap untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, terkait juga masalah ego ya, ego itu sendiri memang di kita ini kalau kita bicara ego, ya inilah saya, inilah gua, dan sebagainya, kadang-kadang sulit untuk dipengaruhi. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan dari Dr. Lahargo. Dan untuk selanjutnya, sebelum kepada pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada yang disampaikan oleh pihak panitia. Kami silakan Pak Prima. Baik, terima kasih Pak Moderator, terima kasih kepada para pembicara, ada Pak Sem, ada Bu Indra Cahyani, ada Pak Soni, dan ada rekan saya
teman sepermainan dulu, Dr. Lahargo. Kita mencoba untuk mencoba untuk mengkomprehensifkan pembahasan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dilihat di kolom chat juga, alhamdulillah bahwa banyak respon yang sangat positif dari para peserta. Terima kasih para peserta. Kami mencoba untuk menghadirkan materi sekomprehensif mungkin. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Nah, tadi di dalam perjalanan pembicara kami sempat meminta para peserta untuk mencoba mengisi kuesioner. Nah, sekarang permainannya adalah kami mencoba untuk membacakan kuesioner tersebut. Apa kira-kira responnya? Boleh Bu Wita untuk di-share hasilnya? Jadi tadi dari awal kami bagikan kuesionernya dan kemudian diisi sampai ditutup sebelum pembicara keempat. Oke, ini tadi adalah hasil kuesioner webinarnya dengan judul Bebas Bergerak di Masa Pandemi yang dilaksanakan oleh Jurnal Infrastruktur Program Studi Teknik Sipil Universitas Pancasila. Next. Nah, pertanyaan pertama, tentunya para peserta juga tadi paham bahwa apakah pandemi ini mempengaruhi pergerakan Anda dalam beraktivitas, entah bekerja, entah sekolah, dan lain-lain. Ternyata dari 90 responden yang berhasil menjawab dari total seluruh peserta, itu 66,7% itu bilang sangat berpengaruh. Tentunya kita merasakan semuanya ya, bahwa bukan kami saja yang ada di pusat pandemi, teman-teman mungkin Pak Sem juga yang ada di tengah-tengah, Indonesia Tengah, kemudian yang kemarin pun kita ada meminta pandangan dari Indonesia Timur, ternyata memang semua sangat berpengaruh. Walaupun ada juga yang bilang hanya berpengaruh saja. Walaupun ada juga yang bilang sangat tidak, ya kan? Nah, dari sangat tidak berpengaruh ini mungkin ada ada protokol kesehatan yang mungkin tetap dijalankan, namun para pelaksana atau para pelaku perjalanan masih menganggap bahwa ini adalah sebagai suatu hal yang biasa. Next. Pertanyaan kedua, ketika dihimbau untuk berada di rumah selama masa pandemi COVID-19, apakah Anda mematuhi himbauan tersebut? Nah, di sini itu ternyata 51 orang atau 56% itu bicaranya sangat patuh. Namun ternyata ada 36% yang ternyata jumlahnya tidak main-main juga. Itu bilang patuh saja, kan gitu. Ada juga yang bilang ya cukup patuh. Ada yang bilang tidak patuh dan ada yang sangat tidak patuh. Nah, ini adalah hasil dari apa yang menjadi koresponden. Jadi apa yang menjadi peserta dari seluruh yang kebetulan tersebar dari Indonesia Barat sampai dengan Indonesia Timur saat ini. Jadi mungkin setiap daerah tentunya akan berbeda-beda perlakuannya, kebijakan pemerintahnya, sehingga mungkin bagi yang sangat tidak patuh itu ya karena mungkin memang bisa jadi larangannya atau tindakan pencegahannya atau tindakan pada saat di lapangannya mungkin memang tidak terlalu ketat seperti di daerah-daerah yang sudah masuk zona merah atau zona hitam. Lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, seberapa setujunya Anda PSBB ini dilonggarkan? Nah, ini dia yang jadi yang selalu menjadi polemik, terutama buat kita sebagai pelaku perjalanan atau pelaku ekonomi. Itu tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Sony di awal bahwa memang ini jadi dua mata pedang yang sangat tajam dan dua-duanya bisa menusuk kita. Jadi ada yang bilang, ada yang tidak setuju, sangat tidak setuju PSBB dilonggarkan. Tapi ada juga yang bilang tidak setuju. Namun, ternyata kalau kita bandingkan antara yang tidak setuju, kita jumlahkan dengan yang sangat setuju, jumlahnya dari cukup sampai sangat setuju, itu berimbang. Jadi memang ternyata pelonggaran PSBB ini itu memiliki dua makna yang mungkin sudut pandangnya akan berbeda. Ini nanti mungkin pada sesi pertanyaan, monggo nanti Pak Moderator. Lanjut, karena kami di sini hanya membacakan saja kebetulan. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda dalam beraktivitas pada masa new normal? 44% itu bilang cukup nyaman. Tapi ada 28,9 dan 13, jadi kalau dijumlahkan kurang lebih sekitar 40%, itu ternyata sangat tidak nyaman dan tidak nyaman. Ini mungkin akan berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Lahargo, ada fasenya.
mungkin kita memang belum sampai kepada fase bahwa kita bisa menerima untuk beraktivitas pada masa new normal, karena tentunya juga mungkin masih dekat. Lanjut, next. Ini adalah pertanyaan kelima. Nah, pada masa new normal ini bagaimana cara Anda melakukan pergerakan? Nah, ini kami tanyakan kira-kira bagaimana inginnya. Ada yang bilang hanya akan menggunakan kendaraan pribadi. Itu sebagian besar. Jadi memang ternyata naik angkutan umum masih menjadi sebuah momok bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah 37,8 itu hanya menggunakan kendaraan pribadi, mohon maaf. Yang 54% itu adalah meminimalkan pergerakan. Jadi masih ada orang yang memang masih tetap ingin apa? Ya sudah WFH aja dululah sampai mungkin benar-benar virus ini hilang. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang masih terbagi dua. Selebihnya ada yang menumpang kendaraan teman, menggunakan angkutan umum yang jumlahnya memang ternyata sangat kecil, menggunakan angkutan umum mungkin terdesak karena faktor ekonomi dan lain sebagainya yang mengharuskan mereka melakukan perjalanan. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk 5 pertanyaan tadi. Next. Selanjutnya, Mbak Wita. Nah, oke, itu tadi sudah selesai. Nanti sebentar lagi akan saya kembalikan kepada moderator. Silahkan buat teman-teman akademisi, jika ingin memasukkan tulisannya, itu kami menerima tulisan dan kami terbit di bulan April dan bulan Oktober. Jurnal Infrastruktur sudah terakreditasi Sinta 3. Linknya ada pada link yang sudah disebutkan, http://jurnalunivpancasila.ac.id, infrastruktur, dan bagi yang ingin menonton ulang kembali acara webinar ini, atau ingin menyampaikan kembali kepada teman-temannya, bagi yang belum mengikuti acara webinar ini, silakan klik di channel Jurnal Infrastruktur, di linknya di channel seperti ini, nanti kita akan upload semua yang menjadi materi webinar dari mulai pertama sampai dengan ketiga. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya, pesertanya, dan juga buat para pembicara saya ucapkan